Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang edukasi dan intervensi pada penyakit bronkitis. Saya sendiri, nama saya Setia Nurlailatul Fadila. Saya Fatma Fauzia. Saya Irfaul Hasanah. Saya Febriana Nurkristiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bronkitis. Apa sih itu penyakit bronkitis? Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Secara umum, bronkitis terbagi menjadi dua tipe, yakni 1. Bronkitis akut. Bronkitis akut umumnya berlangsung selama 10-14 hari. Namun, penderita bronkitis akut bisa mengalami batuk hingga 3 minggu. Bronkitis akut dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Yang kedua yaitu bronkitis kronis. Bronkitis kronis biasanya berlangsung selama 3 bulan atau terjadi selama beberapa kali dalam 2 tahun. Bronkitis kronis adalah salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Bronkitis ini lebih sering terjadi pada orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas. Berikut ini merupakan gejala dari bronkitis. Gejala yang paling umum terjadi pada penderita bronkitis adalah batuk. Batuk yang dialami dapat berupa batuk kering atau berdahak. Pada batuk berdahak, dahak yang keluar bisa berwarna putih, kuning, atau hijau. Selain batuk, penderita bronkitis juga dapat merasakan gejala lain seperti demam, menggigil, lemas, sesak nafas, sakit tenggorokan, sakit kepala, nafas berbunyi, nyeri dada ketika batuk. Gejala selain batuk biasanya mereda dalam waktu seminggu, tetapi batuk dapat tetap berlangsung hingga beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelahnya. Penyebab bronkitis. Bronkitis terjadi ketika bronkus mengalami peradangan. Kondisi ini menyebabkan saluran napas penyempit dan dipenuhi oleh lendir. Lendir atau dahak tersebut terkumpul akibat respons sistem kekebalan tubuh dalam menangkap zat infeksi dan zat non-infeksi penyebab bronkitis. Lendir yang terkumpul di bronkus lama-kelamaan akan menyumbat saluran napas sehingga menimbulkan gejala sesak napas. Akibatnya, batuk akan terjadi sebagai respon tubuh penderita untuk mengeluarkan lendir di saluran napas. Bronkitis terbagi menjadi bronkitis akut dan bronkitis kronis, seperti dijelaskan berikut ini. Bronkitis akut. Bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi pada bronkus. Infeksi ini paling sering disebabkan oleh virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas seperti rhinovirus. Bronkitis akut terjadi bila ispa tidak sembuh dan menyebar ke bronkus. Bronkitis kronis. Bronkitis kronis disebabkan oleh peradangan jangka panjang di bronkus akibat paparan zat kimia atau asap rokok. Kondisi tersebut memicu reaksi peradangan yang ditandai dengan produksi lendir di dinding bronkus. Seseorang yang memiliki kebiasaan merokok akan mengalami reaksi peradangan terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan bronkus menyempit dan mengeras. Berikut pencegahan bronkitis. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena bronkitis, yaitu 1. Jangan merokok atau menghirup asap rokok. Yang kedua, hindari paparan zat berbahaya atau polusi di udara dengan selalu memakai masker. 3. Istirahat yang cukup, terutama bila terkena batuk, pilek, dan demam. Yang keempat, konsumsi obat sesuai anjuran dari dokter. 5. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Yang keenam, jaga kebersihan dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap usai beraktivitas. Yang ketujuh, hindari berbagai pakai barang pribadi, terutama peralatan makan dan minum dengan orang lain. Berikut ini adalah intervensi pada penyakit bronkitis. Yang pertama yaitu inhalasi. Inhalasi sendiri yaitu pengobatan dengan cara memberikan obat dalam bentuk uap kepada pasien. Contohnya yaitu seperti nebulizer.
Yang kedua yaitu dengan cara pemukulan atau perkusi, yang bertujuan untuk melepaskan lendir atau sekret-sekret yang menempel pada dinding pernapasan dan memudahkannya mengalir ke tenggorok. Dan yang ketiga yaitu dengan latihan batu efektif, yaitu yang merupakan cara efektif dan efisien untuk mengeluarkan lendir di saluran pernafasan. Agar batuk jadi efektif maka perlu diberikan latihan batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi. Saya dari mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan memberikan contoh atau latihan pada kondisi ibu yang saat ini agar ibu bisa melakukan latihan ini sendiri di rumah. Latihan yang pertama yaitu dengan inhalasi, tapi biasanya inhalasi itu dilakukan dengan menggunakan uap atau biasanya itu kalau di rumah sakit disebut dengan nebulizer. Dan yang kedua yaitu dengan fisioterapi dada. Mari ibu saya contohkan caranya. Mohon ibu ada menghadap ke depan. Ibu mohon pegang tangan ini dan ibu sedikit membungkuk. Dan lakukan penumpukan dengan telapak tangan menempuk ya. Lakukan ini. Yaitu dengan cara batu efektif. Jadi ibu itu kayak menahan nafas, mengambil nafas lalu ditahan, habis itu dikeluarkan dengan hitungan 1-8 dan diulangi 3 kali. Setelah itu dilakukan batuk secara kuat agar lendir ibu itu bisa keluar. Mari ibu silakan ambil nafas lewat hidung. 1, 2, 3, 4 tahan. Keluarkan lewat mulut. 5, 6, 7, 8. Lakukan itu 3 kali ya Bu. Mari ulangi kembali. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4 tahan. Keluarkan lewat mulut. 5, 6, 7, 8. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4 tahan. Keluarkan lewat mulut. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya Bu. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4 tahan. Keluarkan lewat mulut. 5, 6, 7, 8. Berikut ini tisu. Itu jika batuk dahaknya itu keluar. Tadi itu cara latihan atau terapi pada saluran pernafasan ya Bu, atau lebih tepatnya pada bronkitis yang sedang ibu alami saat ini. Dan itu bisa ibu sendiri lakukan di rumah. Baiklah kalau gitu, terima kasih ya Bu. Sekian video edukasi dan intervensi pada penyakit bronkitis dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dari kelas 3B keperawatan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.